Wow, kampus yang satu ini gokil banget. Dalam waktu 3,5 tahun bisa menghasilkan 19 guru besar. Hal ini berkat program percepatan guru besar yang terus digenjot oleh Rektor UIN Malang Profesor Dr. Abdul Haris MAG. Tentunya banyaknya profesor ini bakal mendongkrak kualitas kampus Islam negeri di Malang tersebut. Saat ini, kampus berlogo Ulul Albab ini sudah memiliki 28 guru besar dari total 43 yang ditargetkan sesuai jumlah prodi. Berkat kemajuan yang sangat pesat ini, tentu nggak mengherankan kalau UIN Malang ditetapkan sebagai kampus Islam terbaik ke-9 di dunia. Wow! Yap, baru-baru ini UIN Malang berhasil masuk 10 besar Universitas Islam Dunia kategori kampus Islam tahun 2021 versi Unirank. Good job UIN Malang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulidia Hidayah, merupakan mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Malang dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan PGMI, akan menyampaikan beberapa hal tentang visi misi dan pengembangan pendidikan atau pengajaran di Universitas Islam Negeri Malang. Orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri Anda. Mau jadi apa 4 tahun ke depan? Saat inilah Anda yang menentukan mau jadi orang yang luar biasa ataupun mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Terakhir pesan, para pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang-orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita, torehkan prestasi baik nasional maupun internasional, kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah, karena visi misi kampus kita semuanya harus hafal. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam. Yang bereputasi internasional ini sangat pendek, jadi semua harus hafal di luar kepala. Kalau kalian generasi milenial tidak suka panjang-panjang, karena itu 1 menit harus sudah hafal dan semuanya terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya pertama adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, teknologi seni yang relevan dan budaya sains tinggi. Nah, dari sisi itu, tentu kalian bertanya, apakah sekarang ini UIN Malang, tempat kalian yang akan digembleng itu, sudah berputar internasional? Kemudian apa sih ulul albab itu? Apa gunanya reputasi internasional? Ini yang harus dipahami oleh kita semuanya. Perlu saya informasikan bahwasanya UIN Malang, kampus kita tercinta ini, mempunyai prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Seperti prestasi pertama, akreditasi institusi sudah 2 kali A. Jadi kita akan mencapai institusi unggul. Yang kedua, kalau akreditasi sudah beberapa kali, maka kita mengajukan akreditasi internasional.
Kedalaman spiritual ini bisa didalami ketika di ma'had. Keluasan ilmu dan kematangan profesional ini bisa didapat di Fakultas Keluhuran Akhlak, bisa didapat dari Ma'had Al-Jami'ah maupun Ma'had Al-Ali. Kalau kita perlu saya sampaikan, profil lulusan Al-Ali sekarang ini sudah angkatan ketiga. Tidak banyak, hanya 40 dari 3.500 yang lolos dari Ma'had. Mereka punya angkatan pertama, sudah punya karya Syarafatul Qorib yang dilengkapi dengan ayat-ayat dan hadis. Kemudian yang kedua adalah Fikih Arba'ah. Ini karya dari angkatan yang kedua, ini luar biasa, masih mahasiswa dengan keseriusannya, dengan dibimbing dari para pengajar di Ma'had Al-Ali, itu bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat luar biasa. Tentu saja ini menjadi kebanggaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian pusat bahasa, nanti kalian juga akan mendapatkan pembelajaran melalui YouTube. Belajar bahasa muka saja sulit, sekarang akan lebih mudah jika dengan online karena sudah mempunyai pembelajaran melalui YouTube. Kemudian ada tes online. Nanti semuanya harus punya TOEFL atau TOEFL, di mana tesnya di pusat bahasa. Nanti setelah pembelajaran bahasa asing selama 1 tahun, ini yang perlu disampaikan tentang prestasi-prestasi yang membanggakan. Selanjutnya adalah tentang sarana prasarana. Banyak sarana-sarana lain yang mendukung atmosfer akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim. Nanti mungkin secara lebih detail akan disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor. Berikutnya adalah persoalan akademik atau pada bidang akademik, mulai masuk pada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester itu minimal. Kemudian kurang lebih ada 150 sampai 160 SKS yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Kemudian penelitian, baik itu skripsi, tugas akhir maupun yang lain. Kemudian juga pengabdian masyarakat, baik itu PKL. PKL itu adalah praktek kerja lapangan di lembaga profesi. Kemudian juga ada KKM untuk pengabdian. Kemudian ada ujian komprehensif, ada ujian skripsi yudisium hingga wisuda. Itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan dijalani selama saya dan kalian kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, sehingga nanti ada menyandang gelar sarjana program studi, ada mata kuliah pengembangan kepribadian. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini juga termasuk top 10 Islamic University tingkat dunia pada tahun 2020 lalu. Prestasi-prestasi yang luar biasa, biasa tadi tidak banyak dimiliki semua P3 atau UIN, tetapi ini sudah diupayakan dengan jerih payah. Nah, kalau sudah prestasi-prestasi yang membanggakan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, maka outputnya akan diterima di dunia kerja dengan mudah. Karena itu semuanya kualitas dari perguruan tinggi yang tadi sudah disampaikan merupakan upaya dalam pengelolaan manajemen kampus kita agar mahasiswanya, lulusannya diterima dimanapun dan berhasil untuk meraih prestasi yang luar biasa ini. Juga akan berpengaruh kepada besaran dari yang kalian sudah membayar semuanya, apalagi yang dimiliki oleh UIN Malang. Keunggulannya apa daripada perguruan tinggi keislaman lainnya? Jadi perguruan tinggi keislaman disingkat dengan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, atau kalau PTN berada di bawah naungan disebut kita di antara PT KIN. KIN ini mempunyai keunggulan, kita punya, karena itu wajib membayar. Sebenarnya itu bukan untuk penginapan, bukan untuk bayar kos-kosan selama 1 tahun, bukan, tetap adalah untuk kebutuhan santri selama tinggal di ma'had dan juga proses belajar mengajar selama di ma'had. Mulai tahun ini 2021 sampai 2025 merupakan
masa atau periode untuk mencapai pengakuan atau rekognisi dan reputasi internasional. Tentu saja ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini merupakan hal yang harus dicapai dengan jerih payah yang luar biasa oleh semua pihak, bukan hanya rektor, wakil rektor, tetapi dekan, mahasiswa, dosen, dan tendik atau karyawan, semuanya berpartisipasi secara bersama-sama untuk mencapai reputasi internasional. Tentu saja harus mencapai reputasi nasional dan regional. Apakah kita sudah mencapai itu? Perlu saya informasikan bahwasanya UIN Malang, kampus kita tercinta ini, mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Rencana ke depan ini yang kedua, pengelola lu terbaik 1 PT KIN. Ya, kita ini merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum. Tidak semua PT KIN itu, tidak semua UIN, jadi harus jadi UIN dulu. Setelah itu juga menjadi Satker Blue Badan Layanan Umum. Yang berikutnya adalah peringkat 2 PT KIN Beko Matrix mulai 2019 dan sampai sekarang terus menjadi 5 besar. Web Matrix tingkat-tingkat ini untuk kemudian peringkat Jurnal Sinta kepada peringkat 3 PT KIN terbaik 1 sistem manajemen strategi. PT kita sudah sertifikasi ISO Indonesia University. Ranking versi perpustakaan unggul terakreditasi A sudah 2 kali. Teman-teman mahasiswa, para pemuda, mari kita manfaatkan waktu muda kita untuk hal yang bermanfaat, karena hidup itu cuma sekali dan tidak tahu sampai kapan. Tetap berpedoman dengan ajaran Islam dan tetap teguh menjalani aturannya. Insya Allah hidup kita akan bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Setiap tantangan di sisi lain pasti ada peluang. Untuk itu, mari berinovasi menciptakan peluang. Selain itu, tantangan demi tantangan di atas menuntut 3 peran yang kiranya harus dapat mendominasi, yaitu peran pendidikan, formal, non-formal, orang tua, dan agama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang merupakan fakultas tertua sekaligus cikal bakal UIN Malang. Banyak alumni yang tersebar ke penjuru Nusantara sebagai guru, dai, tokoh agama, pejabat pemerintah, dan pengusaha. Fakultas ini banyak menghasilkan mahasiswa berprestasi, baik tingkat nasional maupun internasional. Lembaga ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri dalam bentuk lecturer and control away the pieces that you gave, betrayed in a way often. I control away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you've taken, stop me through. Kita sudah melakukan yang terbaik tapi masih gagal, gimana tuh Bang? Berarti itu yang terbaik buat kita.